Selamat datang di Yuda Media teman-teman semuanya. Di pidato Pak Prabowo di acara puncak HUT Gerindra kemarin ada yang menarik. Bagaimana Pak Prabowo itu ngebaik-baikin PDIP. Mulai dari bersalaman dan juga berpelukan dengan wakil PDIP. Kemudian juga menyebutkan bahwa Pak Prabowo akan membela Ibu Mega. Jangan ada yang ngejelek-jelekin Ibu Mega. Ini seperti kode gitu bahwa PDIP itu boleh kok bergabung, tapi syaratnya satu. Kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega, saya akan. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah. Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Ketika Pak Prabowo sedang menyapa tamu undangan para kader Gerindra yang hadir di acara HUT Gerindra, Pas Pampres melarang beberapa orang untuk menarik-narik tangan presiden, tapi sebaliknya justru Pak Prabowo melarang Pas Pampres untuk melarang. Gimana sih? Maksudnya biarin aja nggak apa-apa saya salaman gitu. Ini mungkin Pak Prabowo sedang meniru gaya Pak Jokowi yang begitu dekat dengan masyarakat. Menarik ya. Soal kedatangan hari ini pesan Bu Mega apa Pak Said? Ada pesan dari Bu Mega soal kedatangan hari ini Pak? Ya, dari Ibu Mega lewat Mbak Puan Maharani menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gerindra yang ke-17, dan Ibu Ketua Umum lewat Mbak Puan tadi juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, insya Allah Indonesia 5 tahun ke depan akan maju sebagaimana mimpi bersama menjadi Indonesia Raya. Dengan kedatangan ini apakah kabar soal pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega akan terjadi? Insya Allah akan semakin dekat. Bapak kalau soal kapan sih Pak rencananya? Apakah bulan ini atau? Ada santai seperti lagu setiap ketemu saya kapan. Nah itu nggak ketemu. Itu akan kita bersama. Dan secepatnya untuk pertemuan kedua beliau. apakah akan masuk ke dalam pemerintahan Pak? Apakah PDIP akan masuk ke Tidak dalam harus pemerintahan? masuk dalam pemerintahan. Yang penting visi orientasi kerajaatannya sah. Bapak, Bu Mega ada menyampaikan pesan langsung kepada Pak Prabowo nggak terkait hari ini? Kalau dari Ibu Mega pesannya lewat Mbak Puan, kebetulan beliau lagi bisa. Waspada, ada upaya-upaya pemboikotan terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Apalagi. Tapi bahkan saya melihat bahwa yang harus diperhatikan Prabowo justru di tengah jalan atau pemboikotan itu justru bukan hanya sekedar oleh kabinetnya. Kekuatan politik di luar yang cukup besar ini, yang proksinya ada di dalam kabinet, inilah yang bisa juga melakukan pemboikotan. Jadi boikot ini dalam tanda kutip, ya itu sangat mungkin punya link atau punya hubungan antara kabinetnya di dalam, orang-orang Prabowo kabinet di dalam tentu saja yang bukan pilihan dia ya, dengan kekuatan yang ada di luar. Bisa itu kekuatan oligarki, ya bisa itu juga kekuatan presiden yang lama. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor. Kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai
lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa. Yang penting hasilnya. Laksamana Soekardi bongkar alasan Megawati abaikan suara Jokowi dalam pencalonan Prabowo. Laksamana Soekardi, seorang ekonom dan politikus, memberikan pandangannya mengenai hubungan antara Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo, Jokowi, dalam konteks pencalonan Prabowo Subianto. Laksamana Soekardi menilai bahwa keputusan Megawati untuk mengabaikan suara Jokowi dalam pencalonan Prabowo mencerminkan adanya ketegangan internal di PDIP dan ketidakcocokan antara kedua tokoh besar tersebut. Laksamana Soekardi mengungkapkan bahwa prestasi Jokowi sebagai kader PDIP jauh melampaui ketua umumnya Megawati. Jokowi yang telah 2 kali terpilih sebagai presiden dianggap tidak diberikan penghargaan yang sebanding dengan jasanya. Bahkan meski membawa banyak keuntungan untuk PDIP, Jokowi malah diberi hukuman dengan pemecatan. Menurut Laksamana Soekardi, seharusnya prestasi Jokowi sebagai kader partai dihargai dengan memberikan posisi yang layak sebagai bentuk penghargaan, bukan justru dengan pemecatan yang menunjukkan adanya sistem yang terlalu sentralistik. Dikutip dari YouTube Total Politik, Laksamana Soekardi menyatakan bahwa sejak Jokowi mendukung pencalonan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, hubungan antara dirinya dengan Megawati semakin tegang. Sekarang benar kita di Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Tidak ada bahwa kita ingat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7. Dukungan dari Presiden ke-6. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan bahwa Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menawarkan untuk membentuk koalisi permanen saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Jumat 14 Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Caimin setelah mengikuti silaturahmi KIM yang berlangsung sekitar 2 jam
tajam bersama dengan elit hingga kepala daerah terpilih dari Kim. Kata Caimin, pembentukan koalisi permanen ini bertujuan untuk memperkuat koalisi. Caimin mengatakan PKB merespons positif tawaran Prabowo dan menyebut koalisi permanen penting untuk pembangunan Indonesia. Kemudian, Caimin mengatakan bahwa koalisi permanen akan bersifat jangka panjang. Diketahui, sejumlah elit Kim hadir dalam acara silaturahmi yang digelar setelah Prabowo kembali menjadi Ketua Umum Gerindra melalui Kongres Luar Biasa atau KLB. Beberapa di antaranya yaitu Ketua Umum PKB Caimin, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata. Nah, ini menarik nih faktanya bahwa Pak Prabowo itu begitu solid dengan Pak Jokowi. Bahkan dengan koalisi Indonesia Maju plus Pak Jokowi itu disebut sebagai faktor yang memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Jadi yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah satu sisi Pak Prabowo itu welcome dengan PDIP. Tapi di sisi yang lain Kim plus dan juga Pak Jokowi adalah faktor yang tidak mungkin Pak Prabowo tinggal. Jadi kalau PDIP mau berlabuh, mau masuk, boleh, tangan terbuka. Tapi syaratnya satu, mau bergabung dengan teman-teman Kim plus yang lain, mau akur ya kan. Dan juga yang kedua adalah mau menghormati dan mencintai Pak Jokowi sebagaimana Pak Prabowo menghormati dan mencintai Pak Jokowi. Maukah PDIP? Kan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Jadi ini undangan terbuka untuk PDIP ya. Kalau misalkan mau gabung ke Pak Prabowo boleh. Ada beberapa faktor yang membuat PDIP itu harus memikirkan ulang untuk menjadi lawan Pak Prabowo di 2029. Yang pertama adalah Pak Prabowo lewat KLB terpilih menjadi ketum lagi, dicalonkan kembali di 2029. Kim plus akan menjadi koalisi permanen atas tawaran Pak Prabowo dan sepertinya para ketua umum itu menyepakati. Jadi ini akan dibawa lagi ke 2029. PDIP siap gak melawan Pak Prabowo versi upgrade di 2029? Kalau gak siap gabung aja, tapi ada syaratnya tadi. Kalau mau bergabung syaratnya adalah mau akur dengan teman-teman Kim plus yang lain. Yang kedua mau menerima Pak Jokowi, orang yang paling PDIP benci. Sanggup?